Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd, fa usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bagi kita yang laki-laki, inilah cara salat laki-laki mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menjaga 3 tertib. Pertama, tertib awal waktu. Kita usahakan selalu solat-solat fardu kita di awal waktu berbanding bukan awal waktu, karena ada keutamaan awal waktu berbanding dengan bukan awal waktu. Yang kedua adalah tertib cara, yaitu secara berjamaah. Karena ada keutamaan salat-salat fardu bagi laki-laki dikerjakan berjamaah daripada salat sendiri-sendiri. Dan ini keutamaannya luar biasa. Yang ketiga adalah tertib tempat di mana azan berkumandang, di masjid-masjid di mana azan berkumandang. Karena ada keutamaan salat-salat fardu berjamaah bagi laki-laki di masjid berbanding dengan jamaah di rumah, berbanding dengan jamaah di balai, di kedai dan sebagainya. Karena ada keutamaan berjalan menuju ke masjid, ada keutamaan salat di masjid. Mudah-mudahan jamaah yang mulia kita terus berusaha agar menjadi ahlul masjid, orang yang selalu mencari masjid ketika salat fardu sampai akhir hayat kita. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya secara langsung, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, kita sudah membahas setelah puasa Ramadan tentang nilai-nilai falsafah, prinsip-prinsip yang kita diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani selama bulan Ramadan, yang diharapkan kemudian nilai-nilai tersebut, falsafah tersebut itu menjelma menjadi kepribadian kita sampai akhir hayat kita. Di antara yang sudah kita bahas dan ini disebut di berbagai kitab fikih, di hikmah
faedah, manfaat disyariatkannya ibadah puasa. Ada 3 prinsip, ada 3 nilai, 3 falsafah yang sudah kita bahas di sini. Yang pertama adalah ibadah puasa mengajarkan kepada orang yang berpuasa untuk memiliki sifat sabar dalam hidup ini. Sabar dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Dan sabar, kata para ulama, ada di dalam 3 aspek. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan sehingga saya tidak ulang lagi. Yang kedua adalah sabar di dalam tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar kalau ditimpa dengan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak di dalam kehidupan ini seberat apapun, dengan keyakinan bahwa tidak ada apapun yang boleh menimpa kita kecuali itu atas keizinnya Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian menguji kita apakah kita ridha atau kemudian kita tidak ridha. Yang kedua yang sudah kita bahas, falsafah, nilai prinsip hidup yang diajarkan oleh ibadah puasa adalah bagaimana kita di dalam hidup ini selalu melekat keyakinan bahwa apapun yang kita buat, apapun yang kita ucapkan, apapun bentuk sikap dan perilaku kita, maka itu melekat pengawasan Allah terhadap perbuatan kita, dan itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Yang ketiga yang sudah kita bahas adalah bahwa ibadah puasa mengajarkan kita bahwa dalam hidup di dunia ini tidak perlu tamak kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, karena kemampuan kita menikmatinya terbatas. Terbatas secara umur, kita hidup di dunia tidak lama. Terbatas secara fisik, untuk mampu menikmati kenikmatan itu terbatas. Orang punya duit banyak, makan juga 1 piring, gak mampu dia makan 100 piring. Orang punya uang banyak, maka mobil kalau dia naik cuma 1 mobil, tidak bisa sekali naik dia 100 mobil. Orang punya banyak duit, maka waktu dia tidur dia hanya butuh 1 kasur. Dia tidak akan tidur di atas beratus-ratus kasur. Belum lagi kita bahas bahwa orang kalau sudah usianya di atas 40 tahun, ya barangkali sudah mulai tidak bisa lagi menikmati kenikmatan-kenikmatan, karena sudah harus ada pantangan, karena sudah banyak lebih, tekanan darahnya sudah lebih, gula darahnya lebih, kolesterolnya lebih, asam uratnya lebih, sehingga punya duit banyak enggak bisa makan. Inilah yang disebut kemudian dengan zuhud. Artinya cukuplah di dunia ini kita batasi diri kita untuk kita nikmati yang halal saja. Yang halal, tidak perlu kemudian yang haram-haram, karena ketomakan kita mengumpulkannya padahal tidak sanggup kita habiskan. Maka cukuplah kita ambil, ya kalau kita boleh dalami makna zuhud, secukup untuk kehidupan kita di dunia ini. Tidak perlu ditumpuk-tumpuk yang kemudian kita mati itu semua tinggal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian ya
Di dalam kenyataan kehidupan, banyak orang yang beriman ini gagal untuk melanjutkan prinsip falsafah nilai yang sudah dia praktekkan selama Ramadan. Kita sudah jelaskan ini bagaimana dia menjalankan nilai-nilai tadi selama Ramadan. Bagaimana ini kemudian setelah Ramadan menjadi luntur dan kemudian hilang. Tentunya ini jamaah rahimakumullah, sebab utamanya adalah karena manusia ini di dalam menjalani kehidupan memperturut apa mau nafsunya, apa yang diinginkan oleh jiwanya, maka kemudian dia perturut, sekalipun itu harus melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Inilah dalam bahasa agama disebut dengan ittiba'ul hawa, memperturut nafsu. Maka ibadah puasa oleh para ulama disebutkan inti dari ajaran ibadah puasa adalah latihan pengendalian nafsu. Kalau dalam kitab disebut dengan muqawamatul ahwa. Bagaimana kita melatih diri kita melalui puasa yang kita jalani, kita tidak perturut apa mau nafsu kita kalau itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Ingin minum karena haus, ketentuan enggak boleh, enggak kita turuti di siang hari. Ingin makan karena lapar, aturan enggak boleh, enggak kita turuti ingin makan. Kapan kita baru minum, baru makan? Ketika aturannya boleh. Bagaimana hal seperti ini juga kita praktekkan dalam hal-hal yang keinginan lain. Keinginan ganti mobil dengan yang baru keluar, keinginan tambah lagi toko yang sudah ada, keinginan misalnya ganti HP, keinginan untuk naik pangkat. Tentu tidak berhenti keinginan-keinginan ini kalau harus dalam menyalurkannya bertentangan dengan ketentuan Allah, maka kita harus punya kekuatan menahannya. Inilah yang disebut dengan muqawamatul ahwa. Tetapi banyak orang kemudian gagal. Karena apa? Ya karena kuatnya dorongan nafsu ini dan lemahnya daya tahan dia. Sehingga Dr. Ahmad Farid, salah seorang ulama dan tokoh pergerakan di Mesir, di kitab kecil beliau Tazkiyatun Nufus, ya, membersihkan jiwa, beliau mengatakan bahwa ya, setiap orang yang beriman ini tentu dia punya dua ya, kekuatan. Yang pertama adalah Allah tempel pada dia kekuatan dorong, ya, kekuatan dorong. Inilah dia hawa nafsu. Yang kedua adalah diberi kemudian kekuatan tahan, yaitu iman. Inilah kalau dengan istilah mobil, ada gas, ada rem. Kapan kita gas, itu ada aturannya. Kapan kita rem, ada ketentuannya. Maka kalau mobil hanya gas saja ada, tidak ada rem, ya maka akan tabrak apa ada. Nah, rem inilah yang kemudian banyak blong. Kemampuan tahan terhadap dorongan nafsu, inilah yang kemudian jadi masalah. Maka Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitab beliau yang sudah kita jadikan juga rujukan di beberapa pembahasan, menulis satu kitab dengan judul Mufsidatul Qulub,
perkara-perkara yang merusak hati, maknanya merusak iman. Perkara-perkara yang membuat tadi rem blong. Ya. Mungkin kalau kendaraan mobil atau sepeda motor, ya, karena saya bukan mekanik, ya, apa perkara-perkara yang membuat rem itu blong, sehingga kadang-kadang truk-truk intrakuler pernah kecelakaan seperti di Balikpapan, di lampu merah yang kemudian menyebabkan banyak orang korban karena remnya blong. Apa sebab rem blong? Kalau mobil tentu mekanik yang akan sampaikan. Nah, apa sebab iman yang seharusnya berfungsi menahan dorongan nafsu untuk tidak diikuti kalau bertentangan dengan ketentuan? Ini banyak yang blong. Karena sebabnya adalah, itulah di antara kata Syekh Saleh Al-Munajjid, yang merusak iman seseorang itu adalah ittiba'ul hawa, karena dia memperturut nafsunya. Maka beliau membahas di kitabnya yang akan kita baca, dan ini tentu mungkin perlu ke beberapa kali pertemuan kita. Biasa beliau awali dulu apapun pembahasan dengan penjelasan definisi secara bahasa dan istilah. Maka beliau kemudian menulis di sini ta'riful hawa. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Kata beliau secara bahasa, kalau kita buka kamus bahasa Arab cari kata hawaya, yahwa, maka akan ketemu maknanya adalah idza ahabbahu washtahahu. Kalau dia menyukai sesuatu dan menginginkan sesuatu, itulah namanya hawa nafsu secara bahasa. Secara istilah, al-hawa fil istilahi, ini artinya yang menjadi pegangan para ulama yang istilah ini. Tapi biasa bahasa tentu memperkuat. Apa itu nafsu? Huwa mailanun nafsi ila ma tastaladzuhu minasyahawati min ghairi da'iyati syara'. Apa itu hawa nafsu? Adalah mailanun nafsi, kecenderungan jiwa, ila ma tastaladzuhu, kepada apa yang menurut jiwa itu enak. Menurut jiwa enak, min ghairi da'iyati syar'i, yang itu tidak ada diperintahkan, dianjurkan oleh syariat. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim kemudian mencoba menjelaskan definisi hawa nafsu lebih lebar lagi. Kalau tadi itu diambilnya dari kitab At-Ta'rifat punya Imam Al-Jurjani. Sekarang penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim apa itu hawa nafsu di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Kata beliau, al-hawa mailut tab'i ila ma yulaimuhu, kecondongan jiwa kepada apa yang sesuai dengan jiwa itu. Lebih kurang dengan di atas tadi, kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang oleh jiwa merasa lezat, merasa nikmat. Wa hadzal mailu khuliqa fil insani li darurati baqaihi. فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل وما شرب وما نكح فالهوى مستحث له لما يريده. Jadi sebetulnya secara secara dasar
hawa nafsu ini ya Allah ciptakan pada manusia itu memang untuk kebutuhan hidup manusia ini dan bertahan hidupnya manusia. Bayangkan kalau seandainya manusia tidak ada kecenderungan kepada makan, kepada minum, kepada hubungan suami istri, maka apa yang terjadi? Tidak berlanjut kehidupan manusia ini, sudah punah. Jadi ingin dikatakan bahwa ya, hawa nafsu ini pada hakikatnya adalah bukanlah sesuatu yang dia tercela. Tetapi kemudian ketika kita tidak menempatkannya menurut ketentuan Allah, ini yang kemudian yang tercela. Maka di sini kemudian dijelaskan lanjutannya jamaah rahimakumullah. Ya, kita maju ke depan sedikit biar sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Mata yu'aqabul insanu ala hawahu. Dibawa oleh Syekh Shalih Al-Munajjid sesuai dengan yang saya sebut tadi. Kapan seorang manusia itu, dari orang yang beriman tentunya, akan dihukum di akhirat nanti atas hawa nafsunya. Gara-gara hawa nafsunya dia dihukum di akhirat nanti. Kapan ini? Maka beliau kemudian mengatakan, al-hawa syai'un mulazimun lil insani la yastati'u mufaraqatahu wala tarkahu. Kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang dia suka, yang menurut jiwa enak, ini sesuatu yang Allah memang tempel pada manusia, di mana manusia tidak bisa dia untuk kemudian keluar dari itu atau kemudian untuk membuang itu dari dirinya. Tidak bisa. Ini memang sesuatu yang Allah tempel. Ya, walaupun tidak disebut di sini, itu disebut di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Allah menghiasi pada manusia kecenderungan syahwat. Ini ada pada setiap orang dan dia tidak bisa untuk kemudian mengatakan saya tidak mau hawa nafsu ada sama saya. Tidak bisa. Ini sesuatu yang menempel pada setiap orang. Maka kemudian kata Syekh Shalih Al-Munajjid apa? Fallahu jabalan nafsal bashariyata ala dhalika. Karena Allah yang tempel itu pada manusia. Fahal yu'aqabul insanu ala hawahu wa syahwatihi kullama hawa washtaha? Apakah manusia akan dihukum di akhirat nanti ketika setiap ada keinginan, kecenderungan jiwanya kepada sesuatu, lalu kemudian karena itu langsung dihukum di akhirat nantinya? Ini pertanyaan. Wa halil insanu mutalabun bistikhrajil hawa an nafsihi wa qalbihi wa nabdhihi kharijan anhu? Apakah manusia ini dituntut oleh Allah untuk mengeluarkan hawa nafsu dari dirinya dan dari hatinya, kemudian dia buang keluar? Am anna lidzalika dhawabita wa hududa? Atau kemudian dia ada semacam patron, frame, kapan hawa nafsu itu akan dihukum pada akhirat nantinya? Nah, ini yang akan kemudian disebut jamaah rahimakumullah. Diangkat kemudian oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di sini, nafsul hawa wa syahwati la yu'aqabu alaihi. Kalau hawa nafsu sendiri yang Allah tempel pada orang tadi, itu tidak dihukum karena itu. Bahkan ketika orang ada keinginan sesuatu pada tataran hanya keinginan, itu tidak dihukum. Di dalam pembahasan nanti terkait dengan niat, ini salah satu rahmatnya Allah kepada manusia ini. Kalau kita niat untuk buat baik, lalu karena ada keuzuran kita tidak buat, dapat pahala niat kita.
dapat pahala niat. Sebelum tidur kita niat malam ini mau tahajud, rupanya ketiduran, bangun dah azan subuh. Dapat pahala tahajud walaupun enggak solat tahajud. Karena niat baik. Tapi ketika seseorang malam ini mau mencuri, ya, sepeda motor si ini, lalu kemudian ketiduran dia, bangunnya udah pagi, enggak sempat mencuri, tidak ditulis dosa mencuri dia. Ini artinya bahwa apa? Ya, kalau nafsu itu hanya pada tataran keinginan ini, keinginan itu tidak kemudian orang dihukum karena itu. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Munajjid apa? Bal ala ittiba'ihi wal amal bihi. Fa in kanat an-nafsu tahwa wa huwa yanhaha, kana nahyuhu ibadah lillah wa amalan salih. Kalau seseorang muncul keinginan dalam dirinya kepada sesuatu yang itu tadi menjadi maksiat kepada Allah kalau dia lakukan, lalu dia cegah nafsunya, tidak dia perturut, kana nahyuhu ibadah lillah wa amalan salihan, maka usaha dia untuk mencegah nafsunya itu menjadi ibadah dalam pandangan Allah, dan ini menjadi amal saleh baginya. Jamaah yang mulia, disambung oleh Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian paragraf berikutnya, fahadhihi hiya halul muslimi as-sadiqi la tazalu nafsuhu ta'muruhu bikadza wa kadza. Beginilah kondisi setiap muslim dalam hidup ini. Pastilah dia disuruh-suruh oleh nafsunya, buat ini, pengen itu. Itu tidak terlepas siapapun, didorong-dorong oleh nafsunya seperti itu. Tapi apa yang dia buat? Wa huwa yujahiduha wa yanhaha an masawi'i syahawatiha. Lalu kemudian dia cegah untuk jangan dilakukan, karena itu adalah keburukan-keburukan yang Allah larang. Wa yakhafu rabbahu fi tilkal maqamati allati ta'muruhu biha. Dan dia takut kalau melakukan itu akan azab Allah. Nafsunya suruh buat. Dan kalau dibuat tentu enak menurut nafsu. Tapi kemudian akan diancam dengan azab Allah. Lalu dia tidak buat karena takut kepada azab Allah. Wa man kanat hadhihi haluhu falahul jazaa'ul hasanu. Maka siapa yang mampu menjalankan seperti ini, baginya adalah pahala yang luar biasa. Artinya apa? Ketika ada dorongan-dorongan yang itu melekat pada setiap orang, karena ada motornya nafsu. Tapi kalau dalam menyalurkannya bermaksiat kepada Allah, dia kerja keras untuk bagaimana tidak dia salurkan karena takut kepada azab Allah. Siapa yang punya kondisi seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Seperti disebut dalam surat An-Nazi'at di ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang dalam melakukan sesuatu perbuatan, sikap, perilaku, ucapan selalu takut kepada azab Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia kerja untuk mencegah nafsunya, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembali orang ini di akhirat nantinya adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid paragraf berikutnya. Fal hawa la yu'aqabu alaihi illa indal amali bihi. Hawa nafsu itu tidak akan dihukum orang kecuali kalau memperturutnya, dan itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Farrajulu qad yahwal ma'siyata wa yatamannaha
fa idza saddaqa dzalika bil amali husiba ala hawahu wa amalihi. Seseorang misalnya dia telah didorong oleh nafsunya untuk bermaksiat, lalu kemudian berkeinginan membuat maksiat. Apabila itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ini yang baru dihukum di akhirat nantinya. Diangkat satu hadis. Hadis ini adalah diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dalam hadisnya nomor 6243. Imam Muslim dalam hadisnya nomor hadisnya 2657. Dan lafaz hadis yang ditulis di kitab ini adalah lafaz hadis dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala bani adama nasibuhu minaz zina mudrikun dhalika la mahalata. Kata Rasulullah dalam hadis ini, setiap manusia itu telah dicatat nasibnya daripada zina. Mudrikun dzalika la muhalata, pasti akan dia lakukan zina. Itu tidak bisa untuk dia hindar sama sekali tidak melakukannya. Maksudnya bagaimana? Jangan berhenti sini, gawat. Ya. Maka hadisnya disambung. Apa kata Rasulullah? Fal'ainani zinahuma an-nazar. Kedua mata nasib zinanya itu apa? Tengok. Ya. Mohon maaf, siapa di antara kita mata kita enggak tengok perempuan cantik? Saya pikir enggak ada mata. Ada mata. Enggak ada mata yang enggak tengok. Ya. Apalagi mohon maaf kalau di daerah-daerah yang tidak ada syariat, ya, kita ke mall-mall misalnya, apalagi mohon maaf bukan semacam kita mendiskreditkan etnis atau apa, jangan salah dipahami, ya. Tapi kalau kita lihat pada umumnya misalnya mall-mall, kalau ada orang Cina itu wanita-wanita Cina itu pakai ininya pendek-pendek kali, nyaris. Ini. Maka kalau kita ke situ mana mata enggak tengok? Okeylah kita bilang tadi di wilayah kayak kita syariat ini semua orang tutup ini aurat. Tapi ketika kita pergi ke mana ada wanita yang agak cantik, mata siapapun sebentar kita tengoklah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengingatkan ketika Ali tengok perempuan tadi, ya, maka kata Nabi, kalau yang tengok pertama itu tidak mengapa, tapi jangan berturut lagi. Ya. Maka tadi dikatakan kan la mahalata, tidak bisa menghindar untuk tidak melakukan zina sama sekali oleh kita dalam hidup ini. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Ya. Kuping, kedua kuping kita itu nasib zinanya apa? Ya, mendengar, ya. Ya, mendengar ya, informasi misalnya di berita telah diperkosa atau telah apa dan sebagainya. Wal lisanani zinahuma al-kalam. Lisan ini zinanya adalah ketika kita bicara, ya, yang porno, yang apa. Wal yadu zinaha al-batshu. Kalau tangan tentu zinanya memegang, ya. Wal rijlu zinaha al-khuta. Kalau kaki nasib zinanya adalah tadi berjalan untuk kemudian melakukan zina.
Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati seseorang, kata Nabi, pasti ada kecenderungannya. Ya, kalau secara kecenderungan, ya, untuk berzina. Tapi kemudian apa hadis ini diakhiri? Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Nah, kemudian sampailah di ujung. Apakah tadi yang diinginkan oleh jiwa kita, dalam otak kita, kita perturut dia? Nah, inilah yang musibah. Yusaddiquhu dzalika, yusaddiqu dzalika al-farju aw yukadzibuhu. Atau kemudian, ya, apa yang diinginkan oleh tadi otak kita, ini kita lawan, tidak kita perturut. Namanya dalam bahasa ini mendustainya, yukadzibuhu. Artinya bahwa kembali kepada, kalau bicara pada tataran mau, ya, itu semua orang mau, ya. Tetapi kemudian apa? Ya, kita perturut tidak maunya. Dulu pernah saya sampaikan di sini, mohon maaf misalnya, apa perbedaan, apa persamaan antara dua orang, yang satu misalnya kita taruhlah, ya, ini tidak juga bermaksud mendiskreditkan profesi, tapi hanya untuk memudahkan ilustrasi. Orang di dunia birokrasi misalnya, sama-sama ada jabatan. Apa beda, apa samanya? Satu birokrat korupsi, satu birokrat tidak korupsi. Apa bedanya, apa samanya? Pertama, samanya ada apa? Dua-duanya kalau secara suka kepada duit pasti suka. Mohon maaf, nggak ada orang yang nggak suka ke duit. Kalau bicara suka ke duit, dua-duanya suka. Cuman yang satu yang tidak korupsi tadi, dia tahan, maunya banyak duit dia tahan. Tidak dia perturut, karena apa? Dia takut nanti diazab oleh Allah. Yang satu lagi ketika mau banyak duit, dia perturut maunya banyak duit, tidak memperhatikan diazab oleh Allah. Mohon maaf, yang lebih ekstrim lagi barangkali contohnya. Apa beda dua orang laki-laki yang satu berzina, satu lagi tidak berzina? Apa samanya? Samanya adalah pada dua-dua kalau bicara suka, ya, suka, mohon maaf, ya, hubungan seksual dengan banyak orang, kalau suka, semua orang suka. Bedanya di mana? Yang berzina ini tidak memperturut suka, karena takut kepada azab Allah. Kalau bicara suka, kayak mana nggak suka si ini, kayak mana rasanya si ini, kayak mana yang kulit kayak ini, kayak mana yang gini bentuk badannya, kayak mana. Itu memang otak kita ini ngeras dengan itu, karena memang sudah menempel pada kita, Allah tempel tadi. Nah, cuman yang ini tidak memperturut mau, karena inilah tadi disebutkan oleh hadis Nabi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa kalau pada tataran mau, ya, semua ada pada orang mau. Cuma apakah mau ini kemudian diwujudkan dalam perbuatan, atau dipadai hanya di otak saja kemudian dipatahkan? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya, tentu karena ya waktu kita ya, sedikit lagi ke depan akan kita bahas sesuai dengan susunan dalam kitab ini, asbabu ittiba'il hawa. Apa sebab-sebab dalam hidup ini
Tadi ada orang memperturut saja mau nafsu dia, tanpa kemudian memperhatikan batasan-batasan Allah, tanpa takut kepada azab Allah. Apa sebab-sebab yang membuat seseorang tadi memperturut maunya syahwat dia apa? Ini yang akan panjang dibahas oleh Syekh Saleh Al-Munajjid di dalam kitabnya ini, ya. Makanya kalau kita ambil malam ini tidak memadai lagi secara waktu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.